Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Aku Terpaksa Menikahi Nenek Tua. Biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Aris adalah seorang pemuda berusia 27 tahun yang hidup sederhana di kota kecil. Dia bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai staf administrasi dan menjalani hidup sendirian setelah kematian kedua orang tuanya. Suatu hari setelah pulang dari kantor, ia dihampiri oleh seorang wanita tua yang tampak lemah dan tidak terawat. Wanita itu menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, "Kamu Aris bukan?" Kebingungan menyelimuti Aris. Dia tidak mengenali wanita ini, namun tatapannya sangat mengenalinya. "Ya, saya Aris. Tapi siapa Anda?" tanya Aris. Suaranya terdengar ragu-ragu. Wanita tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratna, sahabat lama ibunya. "Aku datang untuk menagih janji ibumu, janji yang dia buat sebelum dia meninggal," kata Bu Ratna dengan suara pelan tapi tegas. Aris tercengang. Dia tidak pernah mendengar apapun tentang janji ini. "Janji apa?" "Ibu tidak pernah mengatakan apapun tentang hal itu padaku," balas Aris. Wanita tua itu tersenyum kecil, tetapi senyumnya tidak penuh kebahagiaan. "Janji itu adalah agar kamu menikah denganku," jawabnya tanpa ragu, meninggalkan Aris dalam keterkejutan yang mendalam. Aris bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana mungkin ibunya bisa membuat janji seperti itu? "Tapi ini tidak masuk akal, Anda terlalu tua," seru Aris, suaranya terdengar lebih keras dari yang ia harapkan. Namun mata Bu Ratna tetap tenang, seolah-olah ia sudah siap untuk menghadapi reaksi ini. "Aku tahu, tapi janji adalah janji," jawabnya pelan. Sepulang dari pertemuan yang aneh itu, Aris tidak bisa tidur. Pikirannya terus-menerus memikirkan apa yang terjadi. Bagaimana mungkin ibunya membuat janji seperti itu tanpa sepengetahuannya? Dan lebih lagi, bagaimana mungkin dia bisa menikahi seorang wanita tua seperti Bu Ratna? Di balik kebingungannya ada rasa bersalah yang mulai tumbuh. Dia tahu betapa ibunya sangat menghargai janji. Besokan harinya, Aris memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang Bu Ratna. Dia pergi ke rumah salah satu tetangga lamanya, Pak Rudi, yang dulu sangat dekat dengan keluarganya. "Pak Budi, apakah Anda tahu siapa Bu Ratna?" "Dia mengaku sahabat ibu, dan katanya ibu membuat janji untuk aku menikahinya," tanya Aris dengan penuh harapan. Pak Budi menghela napas panjang sebelum menjawab. "Bu Ratna memang sahabat lama ibumu. Mereka berdua sangat dekat sejak muda, tapi ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Aku tidak tahu apa. Tapi itu sesuatu yang membuat ibumu sangat merasa berutang pada Bu Ratna," katanya dengan nada ragu. "Dan ibumu orang yang sangat menghargai janji. Mungkin merasa janji itu harus ditepati." Aris makin bingung. Dia merasa seperti terjebak dalam masalah yang bukan miliknya. Namun rasa hormat pada ibunya membuat merasa tertekan untuk mempertimbangkan janji itu. Apakah dia benar-benar harus menikahi Bu Ratna? Atau ada jalan lain untuk menepati janji tanpa harus menjalani sesuatu yang begitu tidak masuk akal? Hari-hari berlalu, tetapi pikiran tentang janji itu tidak pernah lepas dari kepala Aris. Dia mencoba mencari alasan, mencoba memujuk dirinya sendiri bahwa ini semua adalah kesalahan atau bahwa janji itu tidak perlu ditepati. Namun setiap kali dia mencoba melupakan hal itu, rasa bersalah kembali menghantui pikirannya. Suatu malam, Aris memutuskan untuk bertemu lagi dengan Bu Ratna. Dia ingin mendengar lebih banyak tentang alasan di balik janji tersebut. "Bu Ratna, saya tidak bisa menikahi Anda. Ini tidak masuk akal bagi saya. Tolong jelaskan kepada saya kenapa ibu saya membuat janji ini," tanya Aris dengan suara yang dipenuhi rasa putus asa. Bu Ratna menatapnya dengan tatapan sedih dan dia mulai bercerita. "Ibumu dan aku pernah melalui masa sulit bersama. Pada saat itu hidup kami terancam dan aku menyelamatkannya dari kematian. Ibumu dalam keadaan terdesak, berjanji bahwa suatu hari dia akan membalas kebaikanku. Dan inilah janji itu, Aris," kata Bu Ratna sambil terisak. Aris merasa hatinya semakin berat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Di satu sisi dia tidak bisa mengabaikan janji ibunya, tapi di sisi lain
Pernikahan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Pertarungan batin ini semakin menyiksanya. Dan setiap malam Aris bertarung dengan dirinya sendiri. Keputusan untuk menikah dengan Bu Ratna bukan hanya menimbulkan konflik batin, tetapi juga mulai berdampak pada kehidupan sosial Aris. Tetangga mulai bergosip dan teman-teman kerja Aris mulai memperlihatkan sikap aneh. Mereka mendengar tentang rencana pernikahan itu dan menganggap Aris sudah kehilangan akal sehatnya. "Aris, kamu serius menikahi nenek tua seperti itu? Apa yang terjadi padamu?" tanya Joko, sahabat Aris di kantor, dengan nada tidak percaya. Aris merasa semakin tertekan. Dia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan situasinya kepada orang lain. "Aku juga tidak ingin ini terjadi, tapi ini adalah janji ibuku," jawab Aris dengan pelan. Di tengah tekanan sosial yang semakin besar, Aris semakin merasa terisolasi. Keluarganya pun tidak mendukung keputusannya. "Aris, kau menghancurkan hidupmu sendiri," kata pamannya dengan nada marah saat mereka bertemu untuk makan malam. "Kau bisa menikahi gadis yang seusiamu, bukan nenek tua seperti itu." Aris tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa terjebak antara kewajibannya untuk menepati janji ibunya dan kehidupannya sendiri yang perlahan-lahan hancur. Tekanan dari keluarga, teman-teman, dan masyarakat semakin membuatnya tertekan. Namun ia tetap tidak bisa melepaskan janji yang telah dibuat oleh ibunya. Meski tekanan semakin berat, Aris tetap merasa bahwa dia tidak bisa mengabaikan janji ibunya. Suatu malam dia duduk sendirian di rumah, merenung tentang semua yang terjadi. Ia merasa sangat kesepian dan terjebak. Setiap keputusan yang ia buat seolah salah. Pernikahan dengan Bu Ratna terasa seperti beban yang tak bisa ia lepaskan. Tetapi mengabaikan janji itu bukan pilihan. Keesokan harinya, Aris memutuskan untuk berbicara langsung dengan Bu Ratna tentang kekhawatirannya. "Bu Ratna, saya merasa hancur. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Hidup saya berubah menjadi mimpi buruk sejak janji ini muncul," kata Aris dengan suara yang penuh emosi. Bu Ratna hanya bisa menatapnya dengan penuh pengertian. "Aris, aku tidak ingin kau menderita karena ini. Jika kau benar-benar tidak sanggup, kau boleh membatalkannya. Tapi ketahuilah, aku hanya berharap kau menepati janji ibumu, karena itulah yang dia inginkan," jawab Bu Ratna dengan suara lembut. Aris terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespon. Ia merasa tertekan antara keinginan pribadi dan rasa hormat pada ibunya. Malam itu Aris merenungkan kata-kata Bu Ratna. Ia tahu bahwa pernikahan ini bukan tentang kebahagiaan atau cinta, tetapi tentang tanggung jawab dan kehormatan. Perlahan-lahan ia mulai menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak lagi sama, dan bahwa ia harus menghadapi konsekuensi dari janji yang dibuat ibunya. Bab 6. Keputusan yang semakin berat. Hari demi hari berlalu, dan Aris merasa semakin terjebak dalam situasi yang tak tertahankan. Setiap kali ia bertemu dengan Bu Ratna, perasaan bersalahnya semakin besar. Ia tak bisa mengabaikan fakta bahwa wanita tua itu begitu sabar menunggunya membuat keputusan. Sementara tekanan dari keluarga dan teman-temannya semakin memuncak. "Aris, kau harus memikirkan masa depanmu. Kau masih muda. Banyak gadis yang bisa kau nikahi. Jangan hancurkan hidupmu demi janji tak masuk akal ini," kata paman Aris suatu hari ketika mereka makan bersama. Suara pamannya terdengar tegas, namun ada sedikit rasa prihatin dalam nadanya. Namun Aris merasa ada sesuatu yang menahannya. Dia merasa bahwa jika dia mengingkari janji ini, dia akan membawa beban moral yang berat selama sisa hidupnya. "Aku tahu, Paman, tapi ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang ibu dan warisan moral yang dia tinggalkan padaku. Aku tidak bisa begitu saja melupakan janji ini," jawab Aris. Suaranya terdengar tegas meski hatinya dilanda kebimbangan. Setiap kali Aris bertemu dengan Bu Ratna, ia merasakan bahwa wanita tua itu tidak menuntut apa-apa. Dia hanya berharap janji itu ditepati, bukan untuk kebahagiaannya sendiri, tetapi untuk menepati janji ibunya. Situasi ini semakin membuat Aris semakin bingung, dan keputusan yang harus diambil terasa semakin berat. Tekanan yang dirasakan Aris semakin berat ketika tetangganya mulai bergosip tentangnya. Setiap kali ia keluar rumah, ada tatapan aneh dari orang-orang di sekitar. "Itu dia pemuda yang mau menikahi nenek tua itu," bisik salah satu tetangga ketika Aris lewat. Ia mendengar setiap kata dan meski ia mencoba tidak peduli, hatinya merasa tersayat. Suatu malam Aris tak kuasa menahan emosinya. Ia merasa begitu kesepian dan perasaannya semakin berkecamuk.
Ia duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi foto ibunya yang tergantung di dinding. Kenapa ibu membuat janji seperti ini? Kenapa ibu meninggalkanku dengan beban yang begitu berat? Bisiknya pelan, air matanya mulai mengalir tanpa henti. Aris kemudian memutuskan untuk berbicara dengan Bu Ratna sekali lagi. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Bu Ratna, saya tidak bisa melanjutkan ini. Saya merasa tertekan, keluarga dan teman-teman saya tidak mengerti. Saya tidak tahu apakah saya sanggup menikah dengan Anda, kata Aris dengan suara bergetar, matanya menatap lurus ke arah wanita tua itu. Bu Ratna tersenyum lembut, meski matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Aris, aku tidak akan memaksamu. Jika kamu merasa bahwa ini tidak mungkin, aku akan mengerti. Namun ketahuilah, pernikahan ini bukan tentang cinta yang biasa. Ini tentang menepati janji, tentang penghormatan kepada ibumu. Jawabnya dengan tenang. Aris semakin bingung di antara tanggung jawab dan kehendaknya sendiri. Ia merasa semakin terbelah. Setelah pertemuan itu, Aris merasa hatinya dipenuhi dengan pergulatan yang lebih hebat. Setiap malam ia memikirkan ucapan Bu Ratna, dan wajah ibunya selalu hadir dalam benaknya. Janji itu terus menghantuinya, sementara di sisi lain kehidupannya terasa semakin hancur akibat keputusan yang belum juga ia ambil. Ketika bertemu dengan sahabatnya Joko, Aris membuka perasaannya. Aku bingung, Jok. Apa yang harus kulakukan? Aku tahu ini janji ibuku, tapi seluruh hidupku kacau. Aku merasa seperti hidupku diambil dari tanganku, kata Aris dengan suara penuh putus asa. Joko mendengarkan dengan seksama. Ia memahami dilema yang dihadapi Aris, meski sulit baginya untuk memberikan saran yang tepat. Aku tahu ini berat, Riz, tapi kau harus memutuskan apa yang terbaik untuk dirimu. Jangan sampai kau menyesal di kemudian hari. Jika kau merasa ini bukan jalan yang benar, lebih baik hentikan sebelum terlambat, jawab Joko dengan nada bijaksana. Namun meski mendengar nasihat sahabatnya, Aris tetap merasa terikat pada janji itu. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa hidup tidak bisa hanya tentang kebahagiaan pribadinya. Ada tanggung jawab yang harus diemban, dan mungkin inilah salah satu beban yang harus ia pikul demi menghormati ingatan ibunya. Setelah perenungan yang panjang, Aris akhirnya membuat keputusan. Ia tidak akan mengingkari janji ibunya. Dengan hati yang berat, ia memberitahukan keputusannya kepada Bu Ratna. Saya akan menikahi Anda, Bu. Bukan karena saya menginginkannya, tetapi karena saya tahu ini harus saya lakukan, kata Aris dengan suara yang mantap. Mendengar keputusan Aris, Bu Ratna menatapnya dengan air mata di matanya. Terima kasih, Aris. Kamu telah menunjukkan betapa besar hatimu. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah bagimu, tapi aku yakin suatu hari kamu akan memahami maknanya, katanya dengan lembut. Aris hanya bisa terdiam, merasa campuran antara kelegaan dan kesedihan. Persiapan pernikahan dimulai, dan Aris semakin merasa terasing dari orang-orang di sekitarnya. Banyak yang menganggap keputusannya gila, tetapi Aris tidak peduli lagi dengan apa yang dipikirkan orang. Ini adalah jalanku, aku harus menghormati ibuku, pikirnya dalam hati. Hari pertunangan tiba dan meskipun Aris hadir dengan perasaan hampa, ia berusaha menunjukkan sikap yang tegar. Di dalam hatinya ia berharap bahwa dengan menikahi Bu Ratna, ia bisa menebus janji ibunya dan melanjutkan hidup dengan damai, meskipun tanpa kebahagiaan yang ia impikan selama ini. Hari-hari menuju pernikahan semakin dekat, dan Aris mulai merasakan beban yang lebih berat di pundaknya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahan ini benar-benar akan memberikan kedamaian batin yang ia cari, atau malah menjadi sumber penderitaan yang lebih dalam. Setiap kali ia bertemu dengan Bu Ratna, hatinya merasa lebih sesak, tetapi ia tetap berusaha menjalankan kewajibannya. Bu Ratna di sisi lain tampak semakin rendah setiap harinya. Aris, aku tahu ini bukan kehidupan yang kamu impikan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu telah menepati janji yang sangat berarti bagiku dan ibumu, katanya dengan suara pelan di suatu sore ketika mereka sedang duduk bersama di teras rumah Bu Ratna. Perasaan terikat semakin mendalam di hati Aris. Dia ingin sekali lepas dari semua ini, tetapi setiap kali ia melihat wajah Bu Ratna yang penuh pengertian dan kesedihan, ia merasa bahwa keputusan ini adalah yang benar. Di saat yang sama, ia mulai merasa hampa, seolah-olah kebahagiaannya telah terampas. Namun ada sesuatu dalam tatapan Bu Ratna yang selalu membuatnya berpikir ulang.
Mungkin ada makna lebih dalam di balik pernikahan ini, makna yang belum sepenuhnya ia pahami. Aku akan tetap melanjutkan ini, apapun yang terjadi, pikir Aris dengan tegas meskipun hatinya masih penuh keraguan. Pada babak selanjutnya, Aris mulai menemukan bahwa pernikahan ini, meskipun aneh dan tidak masuk akal di awal, membuka matanya pada arti cinta yang lebih dalam. Konflik terus muncul dari keluarga, teman-teman, dan dirinya sendiri. Namun perlahan ia menemukan kebahagiaan melalui kedekatan emosional yang tumbuh antara dirinya dan Bu Ratna. Pada akhirnya, Bu Ratna mengungkapkan rahasia yang tak pernah terduga, bahwa sebenarnya janji ini bukan hanya tentang untung budi, tetapi juga tentang memberikan pelajaran hidup yang berharga pada Aris. Di penghujung cerita, Aris menemukan cinta yang sejati dan makna kehidupan yang lebih dalam melalui perjalanan penuh emosi ini. Pernikahan ini yang pada awalnya tampak seperti beban yang tak tertahankan, berakhir dengan kebahagiaan tak terduga. Aris akhirnya memahami bahwa cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan. Dan terkadang kebahagiaan datang dari tempat yang paling tidak terduga. Sampai di sini dulu untuk cerita kali ini. Mohon maaf apabila Nisa ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.